Shalom sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jumpa kembali di Reading Bible Time. Malam ini kita akan baca firman Tuhan dari 2 Tawarik 27 sampai 28. Mari kita persiapkan hati kita untuk membaca firman Tuhan, memohon pimpinan dan pengurapan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan karena kami bisa bersatu kembali untuk berbakti pada malam hari ini. Kiranya Tuhan yang mau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, Tuhan yang mau pimpin Casey juga yang akan membaca Tuhan, kiranya apa yang kami baca hari ini bisa menjadi berkat buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you, Crystal. Shalom semuanya. Mari yuk kita baca 2 Tawarik 27 hingga 28. 2 Tawarik 27. Raja Yotam. Yotam berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa, anak Zadok. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzia ayahnya. Hanya ia tidak memasuki bait Tuhan. Tetapi rakyat masih saja melakukan hal yang merusak. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan dan mengadakan banyak pembangunan pada tembok oval. Ia mendirikan juga kota-kota di pegunungan Yehuda dan benteng-benteng serta menara-menara di hutan-hutan. Ia berperang melawan Raja Bani Amon dan mengalahkannya, sehingga pada tahun itu juga Bani Amon membayar kepadanya 100 talenta perak, 10.000 kor gandum, dan 10.000 kor jelai. Juga pada tahun kedua dan ketiga Bani Amon membawa upeti itu kepadanya. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Selebihnya dari riwayat Yotam, segala peperangan dan tingkah langkahnya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Kemudian Yotam dapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Ahaz, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. 2 Tawarik 28, Raja Ahaz. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud, bapa leluhurnya, tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan ia membuat patung-patung tuangan untuk para Baal. Ia membakar juga korban di Lebak Ben Hinom dan membakar anak-anaknya sebagai korban dalam api sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Dia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Sebab itu Tuhan Allahnya menyerahkan ke dalam tangan raja orang Aram. Mereka mengalahkan dia dan menawan banyak orang daripadanya yang diangkut ke Damsyik. Kemudian ia diserahkan pula ke dalam tangan raja orang Israel dan mengalami kekalahan yang besar. Sebab dalam sehari, Pekah bin Remalia menewaskan di Yehuda 120.000 orang. Semuanya orang-orang yang tangkas. Oleh karena mereka telah meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Dan Zikri, pahlawan dari Efraim, membunuh Maaseya anak raja, Ahzikam kepala istana, dan Elkana orang kedua di bawah raja. Orang Israel melawan dari saudara-saudaranya 200.000 orang, yakni perempuan-perempuan serta anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Mereka merampas juga banyak harta milik daripada orang-orang itu dan membawa rampasan itu ke Samaria. Tetapi di sana ada seorang nabi Tuhan yang bernama Oded. Ia pergi menemui tentara yang pulang ke Samaria dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, karena kehangatan murkanya kepada Yehuda, Tuhan, Allah nenek moyangmu, menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, dan kamu telah mengadakan pembunuhan di antara mereka dengan kegeraman yang sampai ke langit. Dan sekarang kamu bermaksud menaklukkan orang Yehuda dan Yerusalem menjadi hambamu laki-laki dan perempuan. Tidak adakah pada kamu sendiri kesalahan yang besar terhadap Tuhan Allahmu? Maka sekarang dengarkanlah kataku ini. Kembalikanlah orang-orang yang kamu tawan dari saudara-saudaramu itu, karena murka Allah menyala-nyala terhadap kamu.
Lalu bangkitlah beberapa pemimpin Bani Efraim, yakni Azaria bin Yohanan, Berechia bin Mesilemot, Yehizkia bin Salum, dan Amasa bin Hadlai menghadapi orang-orang yang pulang dari perang dan berkata kepada mereka, "Jangan bawa tawanan-tawanan itu kemari, sebab maksudmu itu menjadikan kita bersalah terhadap Tuhan dan menambah dosa dan kesalahan kita. Sudah cukup besar kesalahan kita dan murka yang menyala-nyala telah menimpa Israel." Lalu orang-orang yang bersenjata itu meninggalkan tawanan dan barang-barang rampasannya di muka para pemimpin dan seluruh jemaah. Dan orang-orang yang ditunjuk dengan disebut namanya bangkit, lalu menjemput para tawanan itu. Semua orang yang telanjang mereka berikan pakaian dari rampasan itu. Orang-orang itu diberi pakaian, kasut, makanan, dan minuman. Mereka diurapi dengan minyak dan semua yang terlalu payah untuk berjalan diangkut dengan keledai dan dibawa ke Yeriko, ke kota pohon korma, dekat saudara-saudara mereka. Sesudah itu, orang Israel itu pulang ke Samaria. Pada waktu itu, Raja Ahaz menyuruh utusan kepada Raja Negeri Asyur untuk memohon bantuan. Karena orang Edom telah datang pula dan mengalahkan Yehuda serta mengangkut tawanan-tawanan. Orang-orang Filistin juga telah menyerbu kota-kota di daerah bukit dan di tanah Negeb Yehuda. Mereka pun merebut Bet-Semes, Ayalon, Kiderot, Soho dengan segala anak kotanya, Timna dengan segala anak kotanya, Gomzo dengan segala anak kotanya, dan menetap di kota-kota itu. Demikianlah Tuhan merendahkan Yehuda oleh karena Ahaz Raja Israel itu membiarkan kebiadaban berlaku di Yehuda dan berubah setia kepada Tuhan. Maka datanglah Tilgat-Pilneser, Raja negeri Asyur kepadanya, hanya bukan untuk membantu dia, melainkan menyesakkannya. Walaupun Ahaz merampas barang-barang dari rumah Tuhan, dari rumah raja, dan dari rumah-rumah para pemimpin, dan menyerahkan semua itu kepada Raja negeri Asyur, namun perbuatannya tidak menguntungkan dia. Dalam keadaan terdesak itu, Raja Ahaz ini malah semakin berubah setia terhadap Tuhan. Ia mempersembahkan korban kepada para allah orang Damsyik yang telah mengalahkan dia. Pikirnya, yang membantu raja-raja orang Aram adalah para allah mereka. Pada mereka lah aku akan mempersembahkan korban supaya mereka membantu aku juga. Tetapi allah-allah itulah yang menjadi sebab keruntuhan bagi dia dan bersama-sama dengan dia bagi seluruh Israel. Ahaz mengumpulkan perkakas-perkakas rumah Allah dan menghancurkannya. Ia menutup pintu rumah Tuhan, lalu membuat mezbah-mezbah bagi dirinya di segenap penjuru Yerusalem. Di tiap-tiap kota di Yehuda, ia membuat bukit-bukit pengorbanan untuk membakar korban bagi Allah lain. Dengan demikian, ia menyakiti hati Tuhan Allah nenek moyangnya. Selebihnya dari riwayatnya dan seluruh tingkah langkahnya, dari awal sampai akhir, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Kemudian Ahaz mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan dikuburkan di dalam kota di Yerusalem, tetapi ia tidak dibawa ke pekuburan raja-raja Israel. Maka Hizkia ayahnya menjadi raja menggantikan dia. Puji Tuhan, demikianlah pembacaan pada saat ini. Nah, Kristal, aku sangat bersyukur sih masih kita melanjutkan di Tawarik ini, dimana karena kita ini sudah di kitab Tawarik kedua, sekarang kita udah masuk ke keturunan di Raja Yotam dan anaknya ya, Raja Ahaz. Yes. Nah, dari Raja Yotam dan Raja Ahaz ini aku lihat sangat berbeda gitu. Karena kalau dari Raja Yotam, ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Namun kalau anaknya Raja Ahaz, ternyata ia banyak berbuat perbuatan-perbuatan yang keji karena dia membakar korban di bukit-bukit pengorbanan, lalu dia juga membakar membakar anak-anaknya sebagai korban dalam api gitu. Dan ini semua kalau aku lihat ya sangat berbeda gitu kan. Kalau misalnya dari kitab Tawarik ini kita selalu membacanya bahwa misalnya di awal perikopnya itu raja ini berumur segini dan ia memerintah selama berapa lama gitu. Dan langsung kan ia melakukan yang benar ataupun melakukan yang tidak benar di mata Tuhan gitu. Nah, di sini mungkin aku mau highlight terkait Raja Yotam. Jadi ceritanya yang bagian ayahnya nih. Karena aku sangat suka membaca ketika di ayat 6 dinyatakan Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Karena di situ juga kalau kita baca di perikop itu walaupun memang di
perikop ini terlihat di ayat 2 bagian akhir kalau rakyat eh, pada masa itu tuh masih saja melakukan hal yang merusak. Tapi dari Yotam sendiri, ia tuh kayak membangun negeri gitu. Dia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan, banyak pembangunan-pembangunan gitu, kota-kota juga. Jadi di sini eh, aku percaya eh, karena saat itu sedang Yotam yang memimpin dan ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan, maka Tuhan juga menyertai ia dalam setiap langkahnya gitu. Dan ini yang aku mau highlight juga bahwa ketika eh, dia benar-benar memberikan hatinya sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang membuat kerajaannya menjadi kuat. Karena dinyatakan juga kalau eh, ia berperang melawan Raja Bani Amon dan bisa mengalahkan gitu. Bahkan Bani Amon jadi membayar kepadanya eh, sekian ya, kalau bisa dilihat ada perak, ada gandum, ada jelai juga. Jadi di sini aku mau ajak kita semua juga untuk tetap mengarahkan hidup pada Tuhan, karena dengan kita mengarahkan hidup pada Tuhan, pasti Allah juga mau menyertai kita dalam setiap kegiatan kita. Dan lagi kita juga jangan lupa bahwa apa yang harus kita lakukan ialah melakukan apa yang benar di mata Tuhan, jangan yang tidak benar. Mungkin itu dari aku, dari kamu ada tambahan, Crystal? Kalau dari aku berarti sebenarnya lebih ke refleksi bahwa kalau misalnya kita masuk dalam peperangan apapun itu dalam kehidupan kita, berarti jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Yes, karena di sini ya pasti kita percaya Tuhan Allah yang mengarahkan Raja Yotam juga ya pada saat itu, sehingga apa yang ia perbuat boleh berhasil. Iya. Oke, kalau gitu, thank you Krista. Boleh yuk kita baca sama-sama ayat masnya. Tadi sebenarnya aku udah sebutkan. Dan ini adalah dari 2 Tawarik 27 ayatnya ke-6. Mari kita baca bersama. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Ya, puji syukur kami berikan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pembacaan pada saat ini, di mana kami boleh belajar Tuhan, baik dari Raja Yota maupun Raja Ahaz. Bagaimana ketika Tuhan menyertai orang yang mengarahkan hidup pada Tuhan, Tuhan akan membuatnya berhasil. Namun untuk yang tidak mengarahkan hidup pada Tuhan, akan terjadi kekalahan dan lain sebagainya Tuhan yang tidak diinginkan. Oh Tuhan, Engkau yang pimpin kami Tuhan, supaya kami Tuhan, boleh Tuhan melakukan apa yang benar di mata Tuhan, selalu mengarahkan kehidupan kami kepadamu Tuhan, sehingga dalam kehidupan kami Tuhan boleh dipimpin oleh Rohmu yang Kudus Tuhan untuk kemudian melakukan apa yang benar. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan kami akan melanjutkan pembicaraan lagi yaitu pada esok hari. Kiranya Tuhan memberkati. Kami ucapkan berkat juga Tuhan agar setelah ini Tuhan kami boleh semakin refleksi diri lagi Tuhan, introspeksi diri Tuhan sehingga kami boleh melakukan yang benar di mata Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you, Krista. Amin. Demikianlah reading Bible Time pada malam hari ini. Terima kasih semua untuk perhatiannya. Jika ada teman-teman yang rindu untuk menjadi bagian dari reading Bible Time ataupun rindu untuk memimpin reading Bible Time, boleh menghubungi kami di nomor telepon 087778049471. Terima kasih semua untuk perhatiannya. Sampai jumpa kembali di Reading Bible Time pada esok hari, hari Kamis, tanggal 18 September 2025 pukul 20.00 WIB. Tuhan Yesus memberkati.